Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama siang ini. Polda Banten membongkar aktivitas tambang ilegal di wilayah Rangkas Bitung hingga Lebak. Apresiasi disampaikan relawan dan masyarakat terhadap Polri atas peran serta dalam memfasilitasi pengiriman bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satuan Tugas Front Police Unit 7 MINUSCA yang dikirim Polri dalam misi perdamaian PBB di Afrika Tengah sudah menjalani rutinitasnya. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat menangkap seorang pelaku penjamretan yang beraksi di lampu merah Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat. Penangkapan ini berhasil dilakukan kurang lebih dari 24 jam setelah laporan masyarakat masuk melalui call center 110. Polsek Tambora, Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku penjambretan berinisial A. Pelarian pelaku berakhir setelah akhirnya viral di media sosial. Penyelidikan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan daring call center 110. Video dibagikan warga memperlihatkan jelas aksi 2 orang pelaku yang memepet korban yang sedang berhenti di lampu merah Jembatan 2. Polisi langsung bergerak cepat merespon laporan tersebut. Kurang dari 24 jam setelah laporan diterima, pada Rabu 3 Desember 2025, petugas berhasil menangkap pelaku A di kawasan Pademangan. Pelaku diamankan tanpa adanya perlawanan saat sedang beristirahat di tempat tinggalnya. Berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Modusnya memepet dan berusaha mengganggu pengendara tersebut di lampu merah. Untuk A berhasil kami amankan di daerah Pademangan, di rumahnya sedang melaksanakan istirahat. Untuk pekerjaan sendiri, A merupakan seniman artis tato di wilayah Kota Tua Taman Sari. Berdasarkan pengakuan dan hasil pemeriksaan, A merupakan residivis untuk hal yang sama, jambret kurang lebih 2 kali. Pelaku A akan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ancamannya hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polsek Tambora juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap satu pelaku lain yang terlihat di dalam rekaman video. Polisi memastikan pengejaran akan berjalan sampai tuntas. Kepolisian menegaskan penangkapan cepat ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menindak tegas kejahatan jalanan. Dari Humas Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan rekonstruksi kasus kematian tragis Sebastianus Bokol, mahasiswa asal Sumba Barat Daya yang ditemukan tewas terbakar di Kali Kering TPU Liliba pada 2 Agustus 2022. Ada 26 adegan di 3 lokasi. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menguatkan rangkaian peristiwa sebelum berkas perkara dilimpahkan. Dan berikut laporan dari personel Humas Polda NTT, Bribda Egita Salza untuk Anda.
Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa di Kupang hari ini digelar. Kasus yang menyita perhatian publik sejak 2022 ini menjadi sorotan setelah jenazah berinisial T ditemukan terbakar tanpa identitas pada 2 Agustus 2022 lalu. 3 tahun penyelidikan akhirnya membuahkan hasil. Tim khusus gabungan yang dibentuk Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI berhasil mengungkap para pelaku serta motifnya. Usai rekonstruksi, Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo SIK MH memimpin konferensi pers yang digelar untuk menjelaskan hasil penyelidikan dan perkembangan terbaru dari kasus ini. Berikut liputannya. Penyidikan mengungkap bahwa pembunuhan bermula dari perselisihan yang dipicu konsumsi miras berujung pengeroyokan di 3 TKP, yakni depan pangkas rambut milik tersangka, jembatan Jalan Lakbanu dan Kali Kering TPU Lilibah tempat korban dibakar menggunakan pertalite untuk menghilangkan jejak. Polda NTT memeriksa 120 saksi sejak tahun 2022 dan titik terang muncul setelah olah TKP ulang. Pendalaman ulang pola kriminal serta keberanian saksi kunci yang mendapat dukungan LPSK. 8 saksi fakta, bukti kamera pemantau, sepeda motor, HP korban, serta hasil forensik menjadi alat bukti penting. Tim awal bergabung, kami mencoba melakukan olah TKP kembali di Kali Kering tersebut. Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan 120 orang kami periksa, tidak ada yang tervalidasi diduga sebagai pelaku, sehingga kami melakukan mulai dari nol kembali melakukan penyelidikan. Kami kembali turun ke TKP. Hasil analisa kami mencoba mencari alternatif lain, bahwa sesuai dengan gambaran di olah TKP, mungkin rekan-rekan media juga tadi ikut melakukan ketika kami melakukan rekonstruksi, Kali Kering tersebut diapit oleh rumah-rumah warga di dalam perkampungan, sehingga kami berpikir bahwa tidak mungkin ada pihak luar yang melakukan kejahatan kemudian membuang korban di Kali Kering tersebut. Sehingga pada saat itu tim mulai bergerak menganalisa orang-orang yang kemungkinan bisa menjadi pelaku, orang-orang yang ada di dalam kampung itu sendiri. Disitulah letak mulai kami melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan alhamdulillah, puji syukur, kemudian kami menemukan orang-orang yang rela mau memberikan keterangan, partisipasi dari masyarakat, walaupun itu masih sangat kecil, karena sebagian besar masyarakat takut memberikan keterangan, karena takut mereka hidup berdampingan di dalam kampung tersebut. Dan kami juga sudah melibatkan LPSK dari Jakarta, sampai saat ini saksi dalam perlindungan LPSK, sehingga mereka berani untuk mau menyampaikan kebenaran, mau bersaksi. Kemudian kami sudah melakukan ekshumasi lagi terhadap korban yang telah dipindahkan kuburnya di Sumba Barat Daya. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli kriminologi dari Universitas Indonesia untuk membantu memprofiling kelakuan-kelakuan para pelaku dikaitkan dengan keterangan-keterangan para saksi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Sementara itu pemirsa, Polda Banten membongkar aktivitas tambang ilegal di wilayah Rangkas Bitung hingga Lebak. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 orang pemilik dan pekerja serta menyita ekskavator. Berikut laporan dari personel Humas Polda Banten, Bribda Nabila untuk Anda. Pemirsa Polri TV, Polda Banten kembali melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 4 Desember 2025 yang bertempat di kantor PUPR Provinsi Banten, Polda Banten secara resmi mengungkap kasus tindak pidana pertambangan ilegal.
Kapolda Banten Irjen Hengki Haryadi mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana pertambangan ilegal selama periode Oktober hingga November 2025 merupakan tindak lanjut dari 10 laporan polisi yang diterima di Treskrimsus Polda Banten. Para pelaku diketahui melakukan aktivitas tambang galian golongan C seperti pasir hingga bebatuan. Aktivitas ini berada di kawasan Mekar Baru, Gunung Kaler, dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, untuk Kabupaten Serang berada di Gunung Pinang dan Jalan Lingkar Mancak. Sedangkan untuk tambang emas ilegal berada di Kabupaten Lebak, yaitu di Rangkas Bitung, Cibeber, dan Warung Banten. Sudah sampaikan, pengungkapan kasus ini sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan penindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya, ya, pasir, Cikuasa, dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Ya, itu justru itu. Makanya harapan kita bagi masyarakat yang melihat, yang menyaksikan, mendengar ada informasi atau bahkan melihat sendiri ada praktek-praktek illegal mining itu ini, informasikan ke kita. Karena wilayah kita cukup besar. Petugas kita saya terbatas. Jadi kalau ada informasi apapun, tolong informasikan ke saya, ke Pak Dirkrimsus, ke Kapolres, kita akan tindak tegas. Ya, tidak ada pandang bulu. Siapapun yang melakukan illegal mining yang tidak ada izin, namanya ilegal, tidak ada izin dia, kita akan tindak tegas. Dalam kasus ini, Polda Banten menetapkan 8 orang tersangka. Mereka berasal dari wilayah Banten dan sebagian dari luar daerah. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah melakukan penambangan batuan, pasir, dan tanah uruk tanpa izin dengan menggunakan alat berat ekskavator. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan saya, Bribda Nabila, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.